Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmalah yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-67, belum selesai. Selamat mendengarkan. Tidak sampai 1 jam, suasana di rumah Abdullah kembali seperti sedia kala. Rumah besar yang menyerupai mansion itu sepi, dan hanya ada para pelayan yang berlalu lalang di dalamnya. Sebagian dari mereka terlihat masih syok, dan pastinya memilih bungkam seperti yang diperintahkan Ahmed. Sementara itu di rumah sakit, kondisi Abdullah kritis. Tim dokter sedang berusaha melakukan yang terbaik di ruang ICU. Dari keempat putrinya, hanya Safia yang ada di sana untuk menemani Abdullah. Dan dari sekian banyak cucu Abdullah, hanya Jafar yang berada di sana menemani ibunya. Sedangkan Natasha sedang menemani Arjuna yang mendapatkan penanganan di ruang tindakan. Sarah tentunya disibukkan dengan pemakaman suaminya. Anak kedua Abdullah itu kini menjanda. Dan entah bagaimana perasaannya saat ini, mengingat Badar yang memulai keributan dan Arjunalah yang mengakhirinya. Sementara Laila harus rela membiarkan Aryan mendapatkan pengobatan di rumah sakit lain, dengan standar di bawah Al-Fatih Hospital. Karena Ahmed melarang keras pengkhianat tuannya dirawat di rumah sakit itu. Meskipun ia seorang menantu Al-Fatih. Laila tak mampu membantah, karena ia melihat sendiri pengkhianatan Aryan terhadap Abdullah. Dokter memutuskan akan mengamputasi satu kaki Aryan yang memang sudah hancur. Laila terlihat sangat putus asa dengan kondisi suaminya. Ia memutuskan mendatangi Al-Fatih Hospital untuk menemui Arjuna. Laila mendatangi rumah sakit itu ditemani salah satu menantunya. Laila, gumam Safia saat melihat Laila tengah berjalan menghampiri mereka. Ahmed dan Zafar menoleh dengan tatapan yang sulit diartikan. Safia, di mana ayah? Tanya Laila sesampainya di depan ruang ICU. Mau apa kau mencari Arjuna? Tanya Safia datar. Sementara Ahmed mulai memicingkan mata saat mendengarnya. Safia, bantu aku membujuk Arjuna. Aku mohon, biarkan Aryan dirawat di sini. Pinta Laila yang sambil menggenggam tangan adiknya. Apa kau tidak sedikit pun mengkhawatirkan kondisi ayah? Atau kau memang mengharapkan ayah tiada? Tidakkah kau ingin tahu bagaimana keadaan ayah saat ini? Tanya Safia sambil menatap Laila dengan raut kecewa. Laila terlihat salah tingkah. Entah lupa ataukah ia memang tidak peduli terhadap Abdullah. Sikap Laila itu tidak termaafkan bagi Safia. Pergilah, kau seorang Al-Fatih. Tidak mungkin kekurangan uang untuk membiayai pengobatan suamimu. Jadi carikan suamimu rumah sakit di tempat lain. Tapi tidak di sini. Sekalipun Arjuna mengizinkan, aku akan menentangnya. Tegas Safia. Laila terlihat lemas mendengar keputusan Safia. Namun begitu, sebelum meninggalkan tempat itu, Laila menyempatkan untuk melihat Abdullah di dalam ruang ICU dari kaca yang terdapat di pintu. Kuharap ayah baik-baik saja, ujar Laila pelan. Kemudian meninggalkan rumah sakit itu. Laila tidak menyadari Natasha melihatnya saat melewati ruang IGD. Natasha terlihat heran dan menduga-duga apa yang terjadi dengan Laila. Jika dengan kejadian hari ini Sarah menjanda, Laila putus asa dengan kondisi suaminya. Maka lain halnya dengan Uzma. Uzma menangisi suaminya yang terlihat mulai menunjukkan gejala trauma yang luar biasa. Omar ketakutan saat bertemu seseorang dan mulai bermonolog seakan ada yang mengajaknya bicara.
Mukanya pucat dengan kedua mata yang terbelalak setiap kali ada suara yang sedikit keras. Dan saat ini, seorang psikiater sedang berusaha menangani Omar. Malam mulai menyapa. Arjuna meminta Natasha kembali ke rumah untuk bersiap pulang ke Indonesia. Natasha terlihat berat meninggalkan Arjuna dalam kondisinya saat ini. Tapi ia juga mengerti. Arjuna melakukan hal itu untuk memastikan keamanannya. Dan memang, saat mengingat kejadian hari ini, ada sedikit rasa takut dalam hati Natasha. Natasha menghampiri Safia yang masih menunggu di depan ruang ICU bersama Ahmed. Sedangkan Jafar ke ruang rawat Fat. "Tasya, bukankah kau harus pergi?" tanya Safia mendahuluinya. Natasha mengangguk pelan. "Bibi, maafkan aku," ucapnya. "Tidak, menantu. Kau tidak melakukan kesalahan, untuk apa meminta maaf? Justru seharusnya aku yang meminta maaf. Karena tidak mendukungmu saat meminta ayah untuk tidak memakai cincin itu. Maafkan bibimu yang bodoh ini," ujar Safia sambil menundukkan kepala. Natasha memeluk Safia. Ada rasa haru menyeruak akan sosok wanita yang sedang berucap. "Kuharap secepatnya bisa melihatmu lagi." Sebelum meninggalkan rumah sakit, Natasha menetap cukup lama ke dalam ruang ICU. Jika saja bisa mengulang, Natasha ingin bersikap lebih baik pada Abdullah. Arjuna berpamitan pada Safia dan Ahmed. Ia akan kembali ke rumah sakit setelah mengantar Natasha ke bandara. Setibanya di kediaman Abdullah, sekilas Arjuna teringat pada kejadian siang tadi. Semua itu sungguh membuat dirinya mengelus dada. Tak disangka, harta dan tahta telah membuat mereka gila. Bahkan orang gila sekalipun tidak akan menghancurkan keluarga besarnya. "Habi, ada apa?" tanya Natasha heran melihat Arjuna menghentikan langkahnya. "Tidak apa-apa. Ayo, kau harus segera ke bandara." Arjuna menarik pinggang Natasha sambil berjalan menuju lift. "Sayang, jika aku bukan seorang Al-Fatih, apa kau akan tetap di sisiku?" tanya Arjuna, dan membuat Natasha mendongakkan wajah menatapnya sambil mengerutkan kening. "Mengapa bicara seperti itu?" Arjuna tersenyum tipis dan mencium kening Natasha. "Tidak apa-apa," sahut Arjuna. Seandainya saja ia hanya seorang Arjuna yang bukan siapa-siapa, mungkin tidak akan ada kejadian hari ini. Arjuna tidak pernah mengira akan menjadi penyebab adik ayahnya menjanda, membahayakan nyawa kakeknya, dan menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga besar Abdullah. Seandainya bisa memilih, ia akan lebih memilih dan menerima takdirnya hanya menjadi suami sampah Natasha Adipura. "Arjuna, apa kau meragukanku?" tanya Natasha sembari menghentikan langkahnya. "Aku meragukanmu?" "Tidak." Arjuna menggelengkan kepalanya. "Lalu mengapa bertanya seperti itu? Apa kau pikir aku menerimamu sebagai suami hanya karena kau seorang tuan muda Al-Fatih?" tanya Natasha datar. Arjuna menatap lekat wajah Natasha. Ditariknya wanita itu ke dalam pelukan dan dipeluknya sangat erat. "Tentu tidak, sayang," bisiknya. Natasha meregangkan pelukannya dan menatap Arjuna. "Apa kau pikir aku menyukai kehidupanmu di sini? Apalagi setelah kejadian hari ini. Aku sangat ingin pulang bersamamu. Kita kembali ke Indonesia. Dan aku berjanji akan memperbaiki sikapku padamu. Tapi aku tidak bisa meminta itu padamu saat ini. Kau punya tanggung jawab yang besar pada keluarga ini. Jadi kumohon, jaga dirimu. Dan setelah semua membaik, pulanglah. Jika kau tidak ingin tinggal bersama ayahku."
kita akan tinggal terpisah darinya. Tutur Natasha dengan wajah memerah menahan air mata. Arjuna bisa melihat ketulusan di mata istrinya. Ditangkupnya wajah Natasha, kemudian mencium kilat bibirnya. Bersabarlah, sebentar lagi. Secepatnya kita akan membangun keluarga yang bahagia, sayang. Ucapnya. Natasha mengangguk kecil dan kembali memeluk Arjuna. Setelahnya, Natasha bersiap untuk meninggalkan kediaman Abdullah. Mercedes-Benz Maybach S600 Pullman yang dikendarai Rahul melesat menuju bandara. Pria India itu tersenyum tipis sambil melemparkan pandangan ke jalan raya. Meski ia tidak melihat secara langsung, Rahul mengetahui ada yang sedang beraksi di bagian penumpang yang cukup luas di belakangnya. Saat mobil itu menepi di bagian penumpang, Natasha sedang memperbaiki riasannya sambil sesekali mendelik pada Arjuna yang menatap gemas padanya. Sudahlah, tidak usah bersolek. Aku lebih suka kau tampil seperti ini. Ujar Arjuna sambil mengusap rahang Natasha. Apa maksudmu? Apa kau tidak lihat? Aku seperti badut? Setelah membuat bibirku bengkak dan lipstik belepotan kemana-mana. Seenaknya saja kau ingin aku keluar dengan cueknya. Delik Natasha. Bukan itu maksudku, Tasya. Kilah Arjuna. Namun melihat delikan manja Natasha membuat Arjuna tak meneruskan pembelaan dirinya. Setelah Natasha selesai, mereka turun dari mobil dan bergandengan memasuki area bandara. Setelah sampai, cepat kabari aku. Bisik Arjuna. Aku tidak punya ponsel. Kau lupa ya? Kasihan istriku. Kita belum sempat membelinya. Kau bisa bawa ponselku? Mana berikan kartu selulermu? Pinta Arjuna. Tidak usah. Aku akan membelinya setibanya di Indonesia. Jangan khawatir. Aku akan menelponmu menggunakan ponsel Rama. Jika belum sempat membelinya. Tolak Natasha. Tidak ada alasan, sayang. Berikan kartumu. Aku akan memasukkannya sambil menunggumu check-in. Pinta Arjuna setengah memaksa. Natasha mengeluarkan kartu seluler yang sebelumnya telah dilepaskan dari ponselnya yang dilempar Badr. Kemudian melakukan check-in untuk penerbangannya ke Indonesia. Habi, mengantarnya sampai di sini saja. Aku harus segera ke boarding room. Ini sudah terlambat. Ujar Natasha. Aku ingin mengantarmu sampai ke sana. Timpal Arjuna. Tidak usah. Kau pulanglah dan istirahat yang cukup. Pinta Natasha. Baiklah. Jangan lupa kabari aku. Arjuna menatap sendu Natasha yang mengalungkan tangannya dengan manja. Keduanya berpelukan sebelum kemudian melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Arjuna menatap langkah Natasha hingga menghilang di persimpangan. Arjuna menghela nafas dalam, lalu berbalik untuk kembali ke rumah sakit. Natasha berjalan di antara lalu lalang orang yang berjalan dengan terburu-buru sambil mendengarkan suara petugas bandara yang memberikan arahan di pengeras suara. Saat Natasha mencari pintu keberangkatan, seseorang menarik lengannya. Natasha sontak menoleh dan terbelalak melihat siapa yang menariknya. Kau? Lepaskan! Kau harus ikut denganku. Semua ini belum selesai. Bisik orang itu di telinga Natasha yang mulai tak sadarkan diri. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.